Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Sebelum kita memulai devosi kita Jalan Salib dan Perayaan Ekaristi pada siang hari ini, mari kita bersama-sama mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa pada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka dari Mada Bakti nomor 366. Mari kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua di dalam sikap benci dan hasrat cinta diri. Pantaskah kami menghadap padamu? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari dan saudara yang terkasih, masa Prapaskah telah kita awali dengan perayaan Rabu Abu. Dan pada hari Jumat sesudah Rabu Abu ini, kita merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus melalui jalan salibnya, yang di dalamnya Allah menyelamatkan kita manusia agar kita teguh dalam iman, harapan, dan kasih. Tema aksi puasa pembangunan Gereja Katolik di Indonesia adalah gerakan misioner gereja dalam menghadirkan pengharapan. Semoga melalui jalan salib ini kita dapat membangun diri kita, gereja kita, agar menjadi komunitas yang misioner dalam mewujudkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita boleh berjalan bersama, bergerak bersama, menjadi gereja sinodal dengan melaksanakan doa, derma,
kurban dan kesaksian melalui semua yang baik dan benar yang kita lakukan setiap hari. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu atas keselamatan yang Kau anugerahkan kepada kami melalui Yesus Kristus Putramu. Pada hari ini kami berkumpul bersama untuk merenungkan kembali pengorbanan Yesus Kristus yang rela menderita sengsara untuk keselamatan kami. Bantulah kami agar semakin menyadari cinta kasih-Mu, sehingga semakin berani mencintai Engkau dan sesama. Semoga Roh Kudus-Mu memberi kami kemampuan untuk sungguh-sungguh dapat menghidupi semangat misioner dalam diri kami, sehingga terwujud dalam iman, dalam kehidupan setiap hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita merenungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun pada diri Yesus. Namun ia tidak berani menyatakan kebenaran karena terdesak oleh keinginan orang banyak. Ia takut kehilangan kepercayaan dari orang banyak. Akhirnya, Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Kita pun kadang tidak berani atau bahkan tidak peduli untuk memperjuangkan kebenaran. Kita lebih memilih untuk diam daripada harus direpotkan dengan berbagai hal. Memilih untuk tidak melakukan apa-apa dibandingkan harus mengeluarkan daya upaya. Kadang kita pun kurang peduli dengan tugas perutusan yang diberikan Yesus untuk mewartakan Injil. Padahal kalau kita mau peduli, terdorong untuk mewartakan sukacita Injil, maka kita dapat menghidupi tugas misioner gereja. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus, Engkau bersedia menerima hukuman mati karena cinta-Mu kepada kami. Berilah kami juga keberanian untuk dapat menghidupi tugas perutusan mewartakan Injil dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Anak tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapa-Mu. Perhentian kedua, Yesus memanggul salibnya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Walaupun berat dan mengalami banyak kesulitan, Yesus tetap menerima salib itu. Yesus memberikan teladan bagi kita untuk setia menghadapi kesulitan yang dialami. Kita dapat lebih tangguh menghadapi kesulitan dengan belajar mensyukuri segala rahmat yang diberikan kepada kita. Apakah kita juga telah mensyukuri rahmat keselamatan yang diberikan Allah dengan cara mau memberitakan Injil di setiap waktu dan setiap tempat, khususnya di dalam rukun, stasi, dan paroki kita, sehingga iman kepadanya dapat tersebar ke setiap penjuru dunia? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus,
Ajarlah kami untuk dapat menghadapi permasalahan hidup sehari-hari. Bantulah kami apabila dalam perjalanan hidup ini kami mengalami kesulitan, diolok-olok, dipermalukan, bahkan dicaci maki. Ajarilah kami untuk meneladani ketaatan dan pengorbanan yang Engkau lakukan bagi kami. Ajarlah kami agar dapat mensyukuri rahmat keselamatan yang Kau anugerahkan bagi kami. Bantulah kami untuk dapat mewartakan rahmat keselamatan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kayu salib Dia panggung, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saat jatuh pertama kali, Yesus berusaha untuk bangkit kembali dan tetap setia memangkul salibnya. Beban salib Yesus menjadi semakin berat dengan dosa-dosa kita. Salah satu dosa yang kita lakukan adalah kurang memberikan waktu dan perhatian yang cukup untuk membangun kebersamaan dalam komunitas basis kita. Apakah dalam kesibukan harian kita masih memiliki waktu yang berkualitas bagi sesama dalam komunitas basis kita untuk saling berbagi cerita dan membangun kebersamaan? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberi kami teladan untuk bangkit lagi bila kami jatuh. Bantulah kami agar dapat semakin peduli dan mencintai sesama kami. Bantulah kami agar komunitas basis kami dapat menjadi komunitas yang menjalani hidup misi dengan penuh iman. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Perhentian keempat, Yesus bertemu dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saat para murid meninggalkan Yesus, Bunda Maria tetap hadir untuk menemaninya. Kehadiran Bunda Maria yang menemani saat kesulitan, kesedihan, dan masalah datang sungguh membawa kelegaan dan kekuatan. Ia memberi teladan tentang pentingnya kehadiran keluarga dalam mendampingi perjalanan hidup seseorang. Keluarga kita masing-masing merupakan gereja rumah tangga. Di dalam keluarga, seseorang belajar menjadi pribadi Katolik yang dewasa dan memiliki kepedulian serta kesediaan mengambil bagian dalam pembangunan kehidupan bersama. Apakah keluarga kita juga sudah menjadi gereja rumah tangga? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan yang diberikan Bunda Maria bagi kami. Ajarilah keluarga kami masing-masing meneladani Bunda Maria untuk dapat menjaga, menyatakan, dan menyampaikan cinta kasih dalam keluarga kami, sehingga keluarga kami pun dapat menjadi gereja kecil, tempat bertumbuhnya iman dan nilai-nilai kemanusiaan. Amin.
Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Oh Maria, Bunda Kudus yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saat para prajurit menyuruh Simon dari Kirene menolong Yesus, ia tidak menolak untuk membantu Yesus, walaupun tidak mengenalnya. Perbuatan kecil yang dilakukan Simon telah membantu Yesus untuk tetap bertahan memikul salibnya ke Golgota. Simon dari Kirene mengajarkan kita untuk melakukan hal kecil yang berguna bagi orang lain. Maukah kita juga seperti Simon yang melakukan hal kecil yang berguna, yaitu membangun gereja sinodal yang misioner? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah kami Simon-Simon baru yang berani untuk melakukan perbuatan-perbuatan kecil dengan membangun kepedulian, kebersamaan, dan saling menguatkan antar kami sesama umat beriman. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Apapun yang Kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian keenam, Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Veronika berani keluar dari kerumunan orang banyak yang mencaci dan menghina Yesus untuk mengusap wajahnya yang penuh dengan keringat, debu, dan darah. Keluar merupakan sebuah aksi nyata. Maka dalam masa Prapaskah ini, kita masing-masing juga diajak untuk berani bersama dengan sesama umat beriman dalam komunitas basis dan berjalan bersama komponen gereja lainnya untuk bahu-membahu mewujudkan hadirnya kerajaan Allah dalam berbagai ranah kehidupan. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus, dengan tegar hati, Veronika berani mengusap wajah-Mu sebagai bentuk empati atas penderitaan yang Engkau alami. Bantulah kami supaya kami bersama dengan umat beriman lainnya berani untuk berjalan bersama demi mewujudkan iman dengan membuka harapan baru bagi sesama kami yang sedang mengalami kesulitan. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Jatuh merupakan peristiwa yang memalukan dan menyakitkan.
Tetapi Yesus bangkit kembali dengan mengerahkan semua daya yang masih tersisa dan melanjutkan perjalanan menuju Golgota. Yesus tidak dikalahkan oleh rasa sakit dan malu. Ia tetap berusaha bangkit untuk menyelesaikan jalan salibnya. Yesus memberi teladan kepada kita untuk tidak menyerah dan berputus asa saat menghadapi masalah, terutama globalisasi dan sekularisasi. Oleh karena itu, kita bersama-sama harus mempersiapkan diri kita sendiri dan sesama umat beriman lainnya melalui pertumbuhan dan penghayatan yang baik mengenai iman Katolik maupun nilai-nilai kemanusiaan, agar kita semakin bijaksana dan memiliki kedewasaan iman dalam menghadapi perubahan zaman. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bangkit kembali setelah jatuh kedua kalinya. Kuatkanlah langkah dan semangat kami untuk dapat membangun gereja sinodal yang misioner. Bantulah kami agar tidak putus asa, melainkan mempunyai kekuatan untuk tetap melangkah bersama-sama dalam menghadapi perubahan zaman. Amin. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Bila mana kami goyah dan terjebak karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Perhentian ke-8, Yesus menasehati perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dalam penderitaan dan kelelahannya, Yesus masih menunjukkan kasih dan perhatian kepada para perempuan yang menangisinya. Yesus memberi teladan bagi kita untuk tidak larut dalam penderitaan, dengan lebih memilih untuk melakukan tindakan kasih. Salah satu tindakan kasih yang dapat dilakukan adalah memiliki kesadaran dan tindakan untuk menjaga lingkungan hidup, yakni hemat air, mengurangi sampah terutama sampah plastik, tidak membuang makanan, hemat listrik, hemat kertas, hemat bahan bakar. Masihkah kita peduli terhadap lingkungan hidup? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menunjukkan kasih dan perhatian kepada para perempuan yang menangisi-Mu. Mampukan kami untuk selalu berusaha untuk memelihara lingkungan dan melestarikan bumi, sehingga usaha ini menjadi gaya hidup kami sebagai umat beriman. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Dalam tobat yang sejati, kini akan ku ratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Dalam keletihan dan penderitaannya, Ia melanjutkan perjalanan ke Golgota. Yesus jatuh ketiga kali. Dengan sisa-sisa tenaga, Ia tetap bangkit dan memanggul salibnya menuju Golgota. Dengan tabah, Ia berusaha untuk mengumpulkan tenaga agar mampu meneruskan perjalanannya.
cintanya kepada manusia, dan ketaatannya kepada kehendak Bapa telah memberikan kekuatan kepadanya untuk menyelesaikan perjalanan sampai puncak Golgota. Semoga teladan Yesus ini memberikan semangat bagi kita untuk bertindak aktif, membangun pengharapan, dan hidup dalam perdamaian mulai dari diri kita masing-masing. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberikan teladan kepada kami untuk kembali bangkit dan bersemangat ketika mengalami kegagalan. Bantulah kami selalu berusaha untuk bangkit dan tetap bersemangat ketika mengalami kegagalan dalam usaha membangun pengharapan dan kedamaian dalam kehidupan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Secara paksa, para prajurit langsung menanggalkan pakaian dan jubahnya. Menanggalkan jubah serupa dengan menanggalkan harga diri. Harga diri merupakan nilai yang sangat berharga bagi sebagian besar orang. Tetapi sebagai pengikut Kristus, kita hendaknya dapat mengikuti teladannya untuk tidak mempertahankan harga diri yang membuat diri kita menjadi sombong dan besar kepala. Salah satu kesombongan yang harus kita hilangkan adalah tidak mau terlibat di paroki, wilayah, stasi rukun, serta dalam komunitas basis kami. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, meski pakaian-Mu ditinggalkan secara paksa oleh para prajurit Romawi, Engkau tetap teguh dan setia melaksanakan kehendak Allah demi cinta-Mu kepada manusia. Kuatkanlah kami, murid-Mu, agar dapat menghilangkan kesombongan dengan mau terlibat aktif dalam kegiatan di paroki, wilayah, stasi, rukun, serta komunitas basis kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Pakaian-Mu dibagikan, martabat-Mu direndahkan, Kau tinggikan harkat-Ku. Perhentian ke-11, Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para prajurit menarik kedua tangan Yesus dan merentangkannya, lalu kedua tangan dan kakinya dipaku pada salib. Yesus mau menanggung sengsara dan disalibkan agar manusia memperoleh keselamatan. Inilah bukti cinta kasih yang paling luhur. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Itulah yang dilakukan Yesus. Ia memberikan nyawanya agar kita, para sahabatnya, memperoleh keselamatan. Maukah kita juga berkurban dengan lebih memperhatikan sesama yang putus asa karena kesulitan ekonomi, kesulitan komunikasi, hubungan yang tidak harmonis,
dan sesama yang merasa kurang dihargai. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah mengorbankan diri-Mu di salib untuk keselamatan kami. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat selalu bersyukur atas keselamatan yang Engkau anugerahkan. Bantulah kami juga agar semakin peduli dengan masalah yang dihadapi oleh sesama yang ada di sekitar kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Dari salib Kau melihat tak terbilang yang menghujat, berapakah yang taat. Perhentian ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika itu hari sudah siang, kira-kira pukul 12. Kegelapan meliputi seluruh Golgota sampai pukul 3. Kegelapan tersebut begitu mencekam dan menakutkan. Banyak orang merasa takut, termasuk para prajurit. Yesus mengalami penderitaan yang besar, digantung di salib selama 3 jam. Ketika waktu menunjukkan kira-kira pukul 3 siang, Yesus berseru dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tak berapa lama kemudian, Yesus berseru nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembuskan napas terakhirnya. Marilah kita hening sejenak untuk merenungkan kematian Yesus. Kematian Yesus bukan akhir segala-galanya. Kematian Yesus justru melahirkan hidup yang baru, harapan baru, dan manusia baru yang memampukan kita untuk membangun gereja misioner yang mewujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberikan kami harapan akan keselamatan berkat sengsara, wafat, dan kebangkitan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat saling mendukung dan bekerja sama dalam membangun dan membina kehidupan menggereja yang semakin misioner seturut kehendak-Mu. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan, wafat-Mu menghidupkan. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Karena hari mulai malam, Yusuf dari Arimatea tidak membiarkan dirinya larut dalam duka. Ia memberanikan diri menghadap Pilatus. Ia mau melakukan perbuatan baik bagi Yesus untuk terakhir kalinya, yaitu memakamkan jenazah Yesus dengan layak. Dalam hidup, kita pun harus dapat keluar dari kedukaan dan melakukan aksi nyata berupa perubahan yang baik.
Semoga kita berusaha untuk membangun gereja sinodal yang misioner di tengah kesibukan kita sehari-hari. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Yusuf dari Arimatea telah menunjukkan cinta melalui aksi nyata. Ia tidak jatuh dalam duka akibat kematian-Mu. Ia mempunyai keberanian untuk menyiapkan pemakaman-Mu secara layak. Kuatkanlah iman kami, agar dapat meneladani keberanian Yusuf dari Arimatea dengan berusaha untuk membangun gereja sinodal yang misioner. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan, karena Tuhan telah menang. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yusuf dari Arimatea memakamkan jenazah Yesus karena ia sangat menghormati Yesus yang adalah Guru dan Tuhan. Kita juga dapat memberi penghormatan khusus kepada Yesus dengan semangat kesetia kawanan. Setia kawan berarti memandang semua orang sebagai saudara, sehingga tak ada seorang yang dikecualikan. Maukah kita memiliki semangat misioner dalam diri kita sendiri, sehingga semangat itu dapat menyemangati sesama umat beriman lainnya? Mari berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah membebaskan kami dari dosa dan kematian. Ajarilah kami agar dapat mewartakan keselamatan yang Engkau anugerahkan dengan cara menghidupi semangat misioner dalam diri kami masing-masing, sehingga bersama sesama umat beriman lainnya kami dapat berjalan bersama untuk mewujudkan iman. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Saudari-saudara terkasih, Allah telah merelakan Yesus Kristus putranya disiksa, dihina, disalib, dan wafat tanpa perlawanan sedikit pun. Ini semua tidak akan pernah terjadi kalau Allah tidak mengasihi dan tidak ingin menyelamatkan umat manusia yang jatuh ke dalam dosa. Yesus menderita sengsara di jalan salib menuju Golgota, telah wafat dan dimakamkan. Akan tetapi, Ia bangkit dengan mulia di hari Paskah. Kebangkitan menjadi bukti nyata bahwa penderitaan, kepedihan, kesulitan, perjuangan, dan salib hidup manusia akan berbuah kemenangan jaya jika kita menghayatinya dalam terang salib Kristus. Di sisi lain, kita dituntut untuk melakukan pertobatan, untuk memulihkan relasi yang kurang baik dengan Allah, sesama dan alam semesta karena dosa yang telah kita lakukan. Semoga dengan merenungkan jalan salib ini, iman kita bertumbuh dan niat kita untuk mewujudkan iman dengan melakukan cinta kasih dalam hidup sehari-hari semakin diteguhkan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas teladan kasih, kesetiaan, ketabahan, dan ketaatan yang Engkau berikan kepada kami. Melalui jalan salib ini, kami menyadari betapa Engkau mencintai kami. Walaupun kami penuh dosa dan sering berpaling dari-Mu, namun Engkau mendekati dan meneguhkan kami. Bantulah kami agar dapat berjalan bersama
membangun gereja yang misioner dalam mewujudkan imannya. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mada Bakti 369 sebagai lagu pembuka untuk perayaan Ekaristi. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Ya Yesus Raja, penebus dunia, kepada Engkau kami menengadah. Dengar kiranya keluh kesah kami. Sudilah ya Tuhan, nasmani kami, lihatlah kami bertobat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari dan saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mohon tunjukkanlah kerahiman-Mu yang agung atas laku tobat yang telah kami mulai, agar kami kuat untuk menyelesaikannya dengan tekun, melalui mati raga yang kami usahakan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah. Seruhkanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang berlaku yang benar, dan tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyai aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah dan bertanya, "Kami berpuasa, mengapa engkau tidak memperhatikannya juga? Kami merendahkan diri, mengapa engkau tidak mengindahkan juga?" Camkanlah, pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus usahamu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan cara berpuasa seperti ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi.
Inikah puasa yang kau kehendaki? Mengadakan hari merendahkan diri, menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung serta abu sebagai lapik tidur? Itulah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Bukan, berpuasa yang kau kehendaki ialah engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, membagi-bagikan rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia berkata, "Ini aku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refrei, hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Tuhan. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Kasihanilah aku, ya Tuhan, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Refrei, hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandanganmu kulakukan. Refrei, hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Tuhan, engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan. Kalaupun kupersembahkan kurban bakaran, engkau tidak menyukainya. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Refrei, hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Mari kita bangkit berdiri. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Carilah yang baik dan janganlah yang jahat, supaya kamu hidup dan Allah akan menyertai kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka.
dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara, apa yang kita maknai sebagai kesalehan atau yang lebih familiar kita kenal dengan kesucian. Kesalehan sering diukur dari intensitas melakukan praktek-praktek keagamaan. Katanya orang saleh itu adalah mereka yang sering berdoa, rajin berpuasa, selalu bersedekah, dan lain sebagainya. Tanpa sadar praktek-praktek tersebut yang terus-menerus berulang-ulang membuat kita jatuh dalam standarisasi kesalehan yang normatif. Artinya semakin sering berdoa, berpuasa, bersedekah, dan lain sebagainya, akan semakin salehlah seseorang. Namun pertanyaannya, apakah betul demikian? Saudari dan saudara, bacaan-bacaan hari ini baik dari kitab Nabi Yesaya dan Injil Matius, kita diingatkan akan arti dari kesalehan atau kesucian yang sesungguhnya. Bacaan pertama, Yesaya mengkritisi puasa orang sezamannya yang jatuh pada aktivisme belaka. Seolah-olah dengan berpuasa orang Israel sudah sungguh bertobat dari kesalahan dan dosanya. Ketaatan orang Israel pada aturan puasa adalah ketaatan kosong tanpa melibatkan hati. Mari kita ingat dalam bacaan pertama perayaan Rabu Abu kemarin dari kitab Nabi Yoel. Di sana dengan sangat jelas Nabi Yoel mengatakan apa? Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Yesaya dalam bacaan pertama hari ini melanjutkan dengan mengingatkan bahwa puasa yang sejati terjadi pada saat manusia berani melepaskan belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan beban-beban yang ada di dalam diri, menjauh dari kecenderungan berbuat dosa, bahkan dosa-dosa yang ada di dalam diri. Lalu selanjutnya berbagi dengan yang lapar, memberi pakaian pada mereka yang telanjang, dan tidak menyembunyikan diri dari orang yang butuh pertolongan. Itulah tobat yang sejati. Tidak hanya puasa, tidak hanya pantang. Maka mari kita mengoreksi apa yang selalu kita katakan selamat memasuki masa puasa. Salah itu. Ya, kita jangan terdistraksi dengan saudari-saudara kita yang memang isi konten dari bulan ini adalah puasa. Di Gereja Katolik kita mengenal masa Prapaskah, bukan masa puasa. Karena puasa hanyalah satu dari isi masa Prapaskah. Ya, jangan dibolak-balik, apalagi ditukar-tukar. Ada tongi bertanya, kalau saya telan air ludaku batal puasaku, pastor. Bisanya itu. Ya. Apakah kami yang lagi hari ini batal, pastor? Bisanya itu. Tidak seperti itu konsepnya. Nah, saudari-saudara yang terkasih, Yesaya mengingatkan kita, tindakan konkret yang berbuah kasih dan bela rasa pada sesama. Tidak sekedar puasa, tidak sekedar pantang. Itulah pertobatan yang sejati. Yesus kemudian melanjutkan dengan perumpamaan tentang dirinya sebagai mempelai dan murid-muridnya sebagai sahabat mempelai. Dalam perumpamaan ini Yesus mengembalikan makna kesucian, kesalehan daripada sekedar tindakan lahiriah. Kesalehan atau kesucian adalah usaha untuk semakin mendekatkan diri pada Kristus, bukan hanya sekedar taat pada aturan pantang dan puasa. Ya, kita mungkin bisa sibuk puasa, sibuk pantang, tapi tidak pantang gibah. Kita mungkin sibuk puasa pantang, tidak makan daging, tidak minum tuak, tidak minum
bir, wine dan lain sebagainya, tetapi kita tidak berani untuk pantang korupsi waktu, korupsi duit, ya. Kita mungkin sibuk pantang dan puasa, tetapi kita tidak mau membangun kebiasaan untuk tepat waktu datang di gereja. Ya, ini tipu-tipu Tuhan Allah, tapi kan Tuhan Allah tidak bisa ditipu. Nah, saudari-saudara yang terkasih, kesalehan atau kesucian adalah usaha untuk semakin mendekatkan diri pada Kristus, bukan hanya sekedar taat pada aturan pantang puasa. Kesalehan tidak sekedar ritus, tetapi relasi yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Prapaskah adalah momen, kesempatan yang begitu indah bagi kita untuk memperbaiki relasi kita yang sudah rusak dengan Tuhan. Relasi itu rusak karena dosa, mau berat mau ringan, namanya dosa, iya dosa. Lucu kadang kalau kita sakramen tobat, yang datang mengaku dosa, bukan dosanya na ceritai, dosana orang. Pastorin jo tetanggaku toh, biasa kan gibai, biasa kan kasih begini, dosana orang ini. Relasi itu diperbaiki, baik relasi dengan Tuhan dan relasi dengan sesama. Maka saudari-saudara yang terkasih, mari kita membangun pertobatan hati, bukan hanya sekedar pertobatan lahiriah. Seperti kata pemazmur hari ini, hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Puasa pantang memang baik dan sangat-sangat baik, tapi kalau hati kita tidak remuk redam, puasa dan pantang adalah kesia-siaan belaka. Tuhan memberkati kita. Sebagai lagu persiapan persembahan, Tuhan terimalah. Ya Tuhan, kami datang membawa persembahan, roti dan anggur lambang usaha kami. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Segala suka duka, segala hasil karya, semua bagi Tuhan kami serahkan. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Ya Tuhan, kami datang membawa persembahan, roti dan anggur lambang usaha kami. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Kita siapkan Kudus Mada Bakti 251. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
Ya Allah, kami persembahkan kurban mati raga kami dalam masa Prapaskah ini, sambil berdoa agar niat kami ini Engkau terima dan kami pun dikuatkan untuk bermati raga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Melalui pantang Engkau menghendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hatimu dengan memberi makanan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu, bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Fransiskus,
serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Ya Yesus, tak pantaslah. Mada Bakti 280. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mohon semoga dengan turut serta dalam misteri ini, kami disucikan dari segala perilaku buruk dan layak untuk menerima kesembuhan berkat belas kasih-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Tuhan kami mohon, semoga kerapuhan umat yang mengabdi kepadamu menggerakkan cinta kasih-Mu, dan biarlah permohonan umat beriman memperoleh belas kasih-Mu, sehingga mereka tidak menganggapnya sebagai jasa mereka, tetapi memperolehnya sebagai kemurahan pengampunan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas saudara dan menetap senantiasa. Amin. Saudari-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Tuhan, Dikau naungan hidupku, indahkan doaku, bila hati mengarah padamu.
kasih, selamat siang.